Happy holiday, happy holiday. While the merry bells keep ringing, happy holiday to you. It's the holiday season and Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground. Teman-teman yang baru datang bisa langsung duduk sesuai denah ya. Be coming down the chimney down. It's the holiday season and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. Santa's a great big bundle of joy when he's coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season, so whoop-de-doo, dickory-dock. Don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season, so whoop-de-doo and dickory-dock, and don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney, coming down the chimney, coming down the chimney down. Happy holiday, happy holiday, while the merry bells keep ringing. Happy holiday to you. Hang all the mistletoe. I'm gonna get to know you better. Yeah, this Christmas, and as I trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside is blazing bright, and we're carrying it through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me. The fireside is blazing bright, and we're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me. This Christmas, Bagi teman-teman yang baru datang, bisa langsung duduk sesuai denah.
Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again. It won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away. It won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walk across the room. Let it snow is blasting loud, and I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true love that he thinks of. So next Christmas, I'm not all alone, boy. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again. It won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away. It won't be here next year. I've been down this road before. Fell in love on Christmas night, but I knew you'd say I woke up and he wasn't by my side. Now I need someone to hold, be my fire in the cold. But it's hard to tell if this is just a fling or if it's true love that he thinks of. So this Christmas, I'm not alone, boy. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again. It won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away. It won't be here next year. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again. It won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away. It won't be here next year. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look in the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Bonnie and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your warm front door. Sure, it's Christmas. Hai hai Regisian. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Luar biasa. Kayaknya kita di atas gak sih nih kayak Oh biar gak boleh, kelihatan. boleh. Oke, jadi sebelum kita mulai perkenalan diri dulu kali ya. Kita perkenalan diri dulu. Oke, perkenalan diri. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Nike dan aku dari kelas 10C.
Halo semuanya, aku Stefani dari kelas 11E. Nah, hari ini tuh nggak ada tulisannya. Berarti kemungkinan ada yang belum tahu kita dikumpulin di sini mau ngapain. Bener. Tadi mau ngapain? Ada yang tahu nggak kita hari ini di sini mau ngapain? Hias kelas. Menghias Wah, kelas. iya bener, cuman untuk sesi ini kurang tepat. Ayo, mau ngapain? Ada yang tahu hari ini kita mau ngapain? Waduh, udah terspoiler ya. Oh, udah ada tulisannya. Ya bener, jadi hari ini kita ada lomba menghias kue bersama kelas masing-masing. Nah, hari ini lomba menghias kue ini kayak oh ya, kita belum cek semangat ya. Oh iya, Oh iya. mumpung besok weekend harusnya teman-teman kan pada semangat nih. Jadi aku mau ngajak teman-teman nanti kalau kami di sini bilang mana semangatmu, kalian jawabnya Well. Jempolnya ya. Well. Oke, bisa nggak? Kita ulangi ya. ulangi lagi nanti. Gimana nih, Ke? Kalau aku bilang mana semangatmu, kalian jawabnya Well. Pakai jempolnya 2. Ya, Coba dulu aja. Coba ya. dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Wah. Kurang. Ini gimana ini? Padahal kurang. besok weekend bisa jalan-jalan bareng Ayang loh ini. Harusnya semangat dong. Udah Kalau gitu. belum semangat kita nggak mulai-mulai. Iya, kita di Ya. sini terus nanti. Oke, ulangi lagi ya, sekali Oh, lagi. iya. Mana semangatmu? Satu kali lagi nggak sih nih? Satu kali lagi, kurang. Sekali lagi. Kurang. Coba ya sekarang kok ya. Mana semangatnya? Oke, kayaknya Better, udah cukup better. aja ya. Better. Better. Nah, Karena kita mau menghias kue nih hari ini, kita mau ngobrol-ngobrol tentang menghias kue. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian tentang kue? Kayaknya aku turun nyari Iya. satu orang ya. nyari mangsa. Turun nyari satu Kue. orang ya. Sini atau sana ya. Oh, ini kemarin yang lomba cosplay ini bagian sini rame, mau ditanya lagi ini. Oh, ini. Boleh nih. Boleh. Oke. Mau tanya, kira-kira kalau tentang menghias kue yang ada di benak pikirannya mau apa? Oh nggak dengar. Oke, nggak apa-apa, sekali lagi. Kan hari ini kita mau ngias kue. Nah, yang terbesit di pikiranmu tuh apa kalau tentang kue? Kue. Apa yang terbayang tentang kue? Kue. Bener sih. Kue. Temennya ada yang mau bantu jawab, temennya? Oh iya, oke. Boleh. Mangan. Oh, mangan. Makan, bener Boleh, ya. boleh. Bener banget. Mau Oke, lagi atau terima enggak nih, Ke? kasih. Kita naik lagi ke atas yuk. Oh, kita naik dulu. Oke. Yang dijawab bener ya. Kita hari ini mau bahas tentang kue. Kue itu pastinya enak, manis, Nah, apalagi sweet. cocok untuk Natal. Natal, iya. Di Hari akhir spesial dipenuhi dengan yang manis-manis. Bener Yes. banget. Oke. Langsung aja nggak sih? Oke, langsung aja karena kita pasti semuanya pasti hari ini akan ada yang lomba menghias kue dan gak cuman buat lomba ya Nika. Nanti kalau misalnya pas Natal mau dipraktekin di rumah juga pasti bisa. Boleh banget. Iya, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang mungkin bisa jadi menjelaskan kalian gimana tentang dunia kue. Betul Iya, banget. betul Bisa banget. jadi inspirasi juga buat lomba kue Bener nanti. banget. Mari kita sambut Bapak Aris Kristiawan sebagai owner dari Primadona Bakery. Lalu ada Kak Angelia Adiwibowo sebagai penuntun dalam penjelasan materi hari ini.
Dan hari ini juga ada Ibu Sani, adalah karyawan yang bekerja di Prima Donna Bakery selama 30 tahun dan yang merupakan spesialis terkhususnya dalam pembuatan kue. Dan hari ini kita akan dicontohkan oleh Ibu Sani untuk pembuatan kuenya. Mari kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber. Tempat kami persilahkan. Halo semuanya, apa kabar? Ya ampun, banyak banget ini. Kayaknya Grogi. kurang ya Kak ya. Coba sekali lagi, selamat pagi semuanya. Kayak yang di TikTok loh, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah ngeluangin waktu pagi-pagi ini. Dan kepada para guru juga, ada para guru-guru yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar ini. Dan kepada kepala sekolah juga, Bu Wahyu, terima kasih untuk meluangkan waktunya. Dan kepada suster yang sudah datang juga. Nah yang pertama kita tuh ada dari toko roti Prima Donna. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Hotel Sahid, nanti di sebelahnya itu sebelumnya ada toko roti Prima Donna. Nah yang dimana toko roti Prima Donna ini punya sejarah gitu kan. Awal mulanya toko roti Prima Donna itu apa sih gitu kan. Nah bisa di next. Nah perusahaan roti Prima Donna ini pertama kali didirikan pada tahun 1952 di Baron. Berarti toko roti Prima Donna ini udah legend banget teman-teman. Udah dari tahun 1952. Nah kemudian pada mulanya itu namanya bukan Prima Donna teman-teman, namanya The King. Nah kemudian waktu itu jualnya juga roti kering, jadi roti-roti yang biasanya buat oleh-oleh dari Solo gitu kan ya. Nah kemudian pendirinya itu bernama Bapak Ishak Tejo Handoyo yang sudah almarhum. Nah kemudian The King ini meluas dan berkembang, pesat memiliki 4 perusahaan sekaligus. Nah yang pertama itu ada Solo Bakery, ada Prima Donna, ada Prisma dan Prestasi. Nah pada tahun 1958 The King ini pindah ke Jalan Gajah Mada. Jadi kalau teman-teman jalan ke Hotel Sahid, nah itu ada toko roti Prima Donna. Nah kemudian pada tahun 1980 The King ini berubah nama menjadi Prima Donna. Dan perusahaan dipimpin oleh Bapak Paulus Kristanto, anak kedua dari yang punya pertama kali itu. Semakin lama perusahaan ini berkembang pesat sehingga membuat roti bahan dan jumlahnya sekarang udah puluhan dan ribuan. Jadi kalau teman-teman mau pesen roti bisa banget nih ke Prima Donna gitu kan Kak. Bener. Buat acara-acara pesen-pesen juga bisa. Sabtu diskon 30%. Oh ya, up diskon sampai 30% gitu. Nah kemudian apa aja sih bahan baku yang digunakan sama toko roti Prima Donna ini? Ya saya mau memperkenalkan ya, jenis-jenis roti itu ada banyak. Siapa yang dari antara kalian belum pernah makan roti? Yang belum pernah makan roti siapa? Yang belum pernah? Banyak banget. Oh belum pernah makan roti? Nanti bisa Nanti datang di ke kelas toko ada ya, Prima roti Donna bolu. kali. Ya, banyak macam-macam roti ya, ada bread, cake, pastry, juga cookies. Nah ini yang saya mau terangkan adalah yang cake. Nah, cake adalah penganan yang dibuat dari 4 bahan dasar, yaitu tepung terigu, gula, telur, dan lemak. Ini bahan dasarnya untuk membuat cake ya, atau nanti roti bolu yang akan saya praktekkan di depan. Terus next slide. Next slide. Nah ini bahan-bahan dalam cake. Bahan utama dalam cake, tepung terigu, gula, telur, dan lemak. Itu keempat-empatnya harus ada ya. Kalau tidak ada nanti tidak bisa menjadi cake yang enak. Contohnya kalau tidak ada telur, nah itu tidak bisa menjadi cake yang lembut atau nanti istilahnya bantat, tidak mengembang. Terus ada bahan tambahan dalam cake yaitu susu, garam, air, coklat, baking powder,
emulsifier, buah-buahan dan rempah-rempah. Itu bahan tambahan di dalam cake. Nanti semisal mau rasa stroberi juga bisa dikasih esen-esen di toko-toko yang ada ya, bisa yang grade food. Oke. Next. Nah ini jenis-jenis cake. Jenis-jenis cake ada pound cake, sponge cake sama chiffon cake. Mungkin dari kalian ada yang pernah makan roti Mandarin. Roti Mandarin itu termasuk dalam jenis sponge cake ya, roti Mandarin. Kalau muffin, brownies itu termasuk dalam pound cake. Itu teksturnya yang padat-padat itu pasti pound cake. Kalau yang chiffon cake itu yang kayak roti kapas itu ya, yang lembut. Itu jenisnya chiffon cake. Next. Nah ini jenis-jenis cake ada perbedaannya ya. Kalau pound cake itu volumenya pendek atau padat. Rasanya lebih enak, aroma lebih harum, dan daya tahannya lebih lama karena dia lebih padat untuk pound cake. Dan kelembutannya kurang lembut karena kayak brownies, kayak muffin itu kan kalau dipotong kan ada remah-remahnya itu ya, jadi kayak kasar gitu. Nah untuk sponge cake itu besar atau ringan, rasa cukup enak, aroma cukup harum, daya tahannya cukup lama, dan kelembutannya cukup lembut. Nah, tapi kelemahannya satu ya, untuk sponge cake itu kelemahannya cepat kering. Cepat kering. Terus ini ada lagi chiffon cake. Volumenya lebih besar atau ringan, rasanya enak, aroma harum, daya tahan lama, dan kelembutannya lebih lembut. Nah ini ada catatan, sponge cake biasanya dijadikan basic atau dasar yang ditambah filling. Filling itu rasa ya, ada coklat, stroberi, dan lain-lain. Next. Nah ini komposisi, formula atau perbandingan pound cake dan sponge cake. Kalau kalian mau membuat roti, itu perbandingannya 1:1:1. Jadi misalnya hitungannya telur 100 gram, gula 100 gram, terigu 100 gram, dan lemak 100 gram. Perhitungannya seperti itu. Lalu yang sponge cake 2 telur, 1 gula, 1 terigu itu hitungannya berarti semisal telur 200 gram, gula 100 gram, dan terigu 100 gram. Gimana Kak Angel? Kayaknya ini pelan-pelan Kak gitu. Terlalu cepat ya saya menjelaskannya ya? Kayaknya aku mau tanya dulu nih ke teman-teman gitu kan ya. Tadi kan udah beberapa dijelasin nih tentang cake. Nah aku mau tanya dong, Kak, kalau brownies itu masuk di mana sih Kak? Kalau roti brownies tadi masuknya ke pound cake, sponge cake, atau chiffon? Kak Aris. Bener. Yakin nggak Kak? Pound cake. Yakin. Tadi kan brownies termasuk dalam pound cake, bener nggak Kak? Apa? Brownies. Betul. Selamat. Ini Kak, terima kasih. Terima kasih. Nah satu lagi nih. Gini Kak Angel, nanti kalau mau kasih pertanyaan toh, disebutkan namanya siapa, nah, terus teman-teman jawab, kamu pasti bisa gitu. Ya? Oke, boleh. Nah satu lagi nih, aku maunya kamu. Namanya siapa? Matthew. Hah? Matthew. Oh dari kelas berapa? Dari 10A. Dari 10. Oke, aku mau kasih pertanyaan nih. Kalau tadi kan ada pound cake udah, terus sama tadi sponge cake juga sudah. Sejarahnya aja deh. Tadi primadona terbentuk dari tahun berapa ya? Ini butuh bantuan temen-temennya ya. Ya, di mana? Hah? Ayo. 1952. Di mana? Di Baron. Yakin? Iya, benar. Dapat hadiah tentunya. Tiket liburan ke Bali. Terima kasih.
Jadi gitu ya kakak-kakak, jadi nanti kita sambil jelasin, di itu juga ada tanya jawab lagi ya. Jadi harus menyimak, ya. kalau nggak menyimak nanti ada hukumannya Nanti ada ya. hadiah kejutan. Iya, nanti ada hukumannya pokoknya. Kalau tidak bisa jawab, maju. Iya, maju ke depan, nanti tak suruh kakak-kakak OSIS muterin lagu, tak suruh joget kak. Oke, lanjut ya, next slide. Lagi, next. Nah, ini metode pencampuran pound cakes. Flour batter method ya, lemak dikocok sampai membentuk krim. Lemak itu margarin ya atau mentega. Kata lainnya lemak. Lemak itu dikocok sampai membentuk krim, lalu masukkan sebagian terigu secara bertahap, kocok hingga adonan tercampur rata. Nah, telur dan gula dikocok sampai berbuih di tempat lain, lalu cairan tersebut dimasukkan ke dalam campuran lemak dan terigu. Nah ini yang terakhir, sisa tepung diayak dengan baking powder. Nah baking powder ini pengembang ya, kalau untuk membuat cake harus pakai baking powder supaya bisa mengembang. Kemudian dimasukkan dengan kecepatan rendah. Nah ini sebetulnya pembuatan cake itu gampang sekali ya, asal bahannya tercampur rata semua, pasti ini bisa mengembang dan bisa jadi cake. Next. Nah ini blending method, lemak terigu plus baking powder, gula dikocok hingga ringan dan lembut. Masukkan telur dan diaduk sampai lembut. Bila menggunakan cairan, masukkan paling akhir. Nah ini bisa untuk sponge cake juga bisa ini, metode ini. Pakai ini bisa roti juga bisa semakin lembut. Jadi lemak terigu sama baking powder dikocok terlebih dahulu, lalu masukkan telur sampai lembut, lalu bila menggunakan cairan atau perasa bisa dimasukkan paling akhir. Next slide mungkin. Nah ini yang all in method, itu buat brownies ya, brownies, muffin itu semua bahan dicampur. Semua bahan diaduk dengan mixer, atur kecepatan mixer dan lama pengadukan. Nah ini harus pakai emulsifier supaya margarinnya dapat tercampur rata dan juga dapat mengembang. Next slide. Nah ini sponge cake. Sponge cake itu metode pencampuran cake yang kita gunakan hari ini untuk menghias bolu ya. Itu metodenya pakai sponge cake. Yaitu pertama telur dan gula dikocok dahulu sampai tinggi, sampai mengembang, lalu dimasukkan tepung terigu secara bertahap dengan mixernya kecepatan rendah. Bila menggunakan margarin, cairkan atau kocok dahulu, kemudian masukkan secara perlahan dan merata. Next slide mungkin. Oh ini udah ya, next. Nah ini metode pencampuran sifon. Kalau sifon ini tidak menggunakan margarin ya, dia pakainya telur putih sama gula. Nah ini kocok putih telur dan gula pada tempat terpisah hingga mengembang kaku. Kocok kuning telur, gula dan hingga larut, cairan hingga tercampur rata. Gabungkan adonan putih telur dan kuning telur hingga tercampur rata secara perlahan. Pada prinsipnya metode ini hanya memisahkan putih telur dan kuning telur pada proses pengadukannya. Next slide. Nah ini aerasi. Aerasi ini istilahnya kalau saya dalam cake itu mengembang ya, pengembangan dalam cake. Jadi aerasi ini adalah pengisian udara ke dalam adonan cake. Proses ini merupakan tulang punggung dari seluruh proses pembuatan cake. Jadi yang punya tulang punggung bukan hanya kita aja, tapi cake juga ada tulang punggungnya. Ya ini. Terus aerasi merupakan pembukaan struktur kram. Nah, jadi untuk ini ya proses ini proses yang sangat penting ya, itu aerasi, yaitu untuk supaya cake bisa mengembang. Next. Sudah ya.
Udah ya, next. Nah ini belum. Nah ini aerasi dalam cake. Aerasi secara kimiawi, fisik atau mekanik atau kombinasi. Kalau kimiawi itu pakai obat ya. Emulsi sama baking powder itu termasuk aerasi kimiawi. Kalau fisik atau mekanik itu dengan mixer atau mengocok bahan-bahan. Kombinasi itu keduanya, yaitu fisik dan kimiawi. Next. Aerasi yang baik, yang pertama menghasilkan volume yang baik. Yang kedua, keseragaman struktur sel. Ketiga, kram lebih lunak atau lembut. Kram itu kulit roti ya, jadi atasnya itu kulit roti. Terus pelembutan pada struktur, penambahan kelesatan dan ketahanan dinding sel. Ya, next. Ya ini jenis-jenis aerasi. Panari, contoh ragi atau yeast. Ini biasa untuk roti, untuk bread yang pakai ragi. Yang kedua bahan kimia, baking powder atau soda kue itu biasa untuk cake. Fisik atau mekanik, pengocokan atau pengadungan itu keduanya ya, cake, chiffon sama bread sama pakai itu pengocokan. Laminasi, melipat itu pastry. Terus kelima, kombinasi dua dari tersebut di atas. Next. Nah ini fungsi bahan dalam cake. Tepung terigu yaitu pembentuk struktur pengikat bahan lainnya. Gelinitasi pati dan koagulasi protein akan membentuk kram, badan atau isi. Jadi memang bahan-bahan utama dalam roti itu tepung terigu ya teman-teman ya. Itu bahan utamanya. Lalu next slide. Nah ini jenis tepung terigu ada protein tinggi, sedang, dan rendah. Untuk protein tinggi biasanya itu dipakai untuk roti, kayak roti coklat, roti pisang, roti daging, itu pakainya yang protein tinggi. Lah kalau protein sedang itu untuk roti seperti apa ya, mandarin, terus roti brownies juga pakai ini ya, protein sedang. Lah kalau protein rendah itu biasa untuk cookies ya, untuk nastar, terus kastengel, kue sagu itu pakai protein yang rendah. Next. Nah ini contoh-contoh dari tepung tadi ya. Nah, kalau yang ini tepung protein sedang yang biasa digunakan di Jawa Tengah adalah segitiga biru. Nah, ini segitiga biru ini untuk cake ya. Sangat baik untuk segala produk makanan, keperluan rumah tangga dan kue-kue tradisional. Kalau di Surabaya sebutannya beda, tapi itu sama-sama mengandung protein sedang. Next. Nah ini yang protein tinggi. Protein tinggi itu untuk membuat roti ya, tadi cakra kembar emas dan cakra kembar. Sangat baik untuk membuat segala jenis roti dan mie, menghasilkan roti dengan volume yang besar dan tekstur halus. Udah, oke ya Kak ya. Tadi itu tentang tepung-tepung. Mungkin tadi kan aku udah tanya ke depan ya. Coba aku mau tanya yang ke tengah nih. Kayaknya kelas 11 ya. Nah ini aku mau tanya nih sama kakaknya. Dari mana, nama. kelas berapa Kak? Kak Angel masa dari tadi cowok terus? Jovian kelas 11A. Dari mana Kak? Kelas 11A. 11A, namanya siapa? Bintang. Bintang. Namanya siapa? Bintang. Ya. Kalau gitu teman-teman bilang, Bintang kamu pasti bisa. Namanya siapa? Temennya. Bintang, ayo pasti bisa. Aku mau tanya nih, tadi kan udah dijelasin sama tepung-tepung. Coba dong Kak, kasih contoh tepung tinggi. Tepung yang proteinnya tinggi itu apa aja sih? Cakra emas kalau nggak salah tadi namanya. Terus Cakra emas sama? Cakra emas. Sisanya aku nggak tahu sih, nggak terlalu. Cakra kembar, cakra emas. Oke.
Oh ya. Ya. Oke, betul. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Langsung ini aja enggak apa-apa. Apa? Iya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa lihat dulu ya kayak menghias kue itu kayak gimana sih? Mari dari panitia bisa ditampilkan untuk menghias video ya, video untuk menghias roti itu seperti apa? Atau mau saya jelaskan lagi atau putar video dulu? Bisa dijelaskan dulu, Pak? Ya. Oke, saya jelaskan lagi ya. Tadi kita sampai mana tadi? Sampai tepung yang tinggi protein. Tinggi ya. Oke, slide selanjutnya mungkin. Nah, ini tepung terigu yang dipakai di dalam cake. Tepung terigu rendah ya, 8-9%. Tepung terigu yang diputihkan dengan klorin yang mempunyai efek melemahkan gluten dan butirannya halus. Terigu putih yang sedang bila ingin membuat cake dan struktur yang kuat, misalnya fruit cake. Nah, ini untuk cake itu proteinnya rendah. Tadi contohnya tepung segitiga biru. Next slide. Nah, ini telur itu membantu membentuk struktur atau pengembang, itu yang putihnya ya. Yang putih itu bisa membentuk struktur atau proteinnya, bisa untuk mengembangkan cake. Lalu yang kuningnya, kuning telur itu untuk menambah gizi, menambah rasa, peningkat warna, dan menambah keempuan roti, atau menambah kelembapan, mengandung 75% air dan 25%. Jadi ini masing-masing kegunaan putih dan kuning telur. Kalau putih untuk membentuk strukturnya atau proteinnya, kalau kuning untuk menambah gizi atau untuk kelembutan dan juga menambah warna ya. Next. Nah, ini ciri-ciri telur segar dan telur lama. Jika digunakan untuk membuat cake, telur itu tidak dalam kondisi dingin atau dalam kulkas ya, atau tidak rusak atau pecah sebelum dipakai. Nah, ini ciri-ciri telur segar dan lama. Ini terlihat ya yang di sebelah kanan saya itu ada kuning telur bulat, putih telur lebih kental, tidak berbau. Lalu di sebelah sini telur lama, kuning telurnya pipih, putih telur cair dan tidak mengelilingi kuning telur dan berbau, itu telur lama. Nah, jadi kalau mungkin kalian pernah nyeplok telur ya, atau nyeplok telur itu yang goreng ya, goreng telur itu kan kalau dipecah, nah kalau kuningnya lebih tinggi itu berarti telur yang bagus, tapi kalau kuningnya lebih pendek itu berarti sudah telur lama. Next. Fungsi bahan-bahan dalam cake, gula. Gula itu gula kastor itu gula pasir ya, gula pasir. Lalu kedua gula sirup, ketiga gula palem, dan pilihan terbaik untuk membuat cake adalah gula pasir karena sisi tajam dan kristal akan membantu penangkapan udara, yaitu untuk aerasi tadi ya, untuk pengembangan dalam cake. Mungkin slide-nya video sudah siap ya? Video menghias sudah siap? Ya, mari kita tonton dulu video. Udah ya Kak ya?
Tes. Ini videonya belum bisa diputar, LCD mati. Mari pertanyaan lagi ya. Kanjel, ini yang milih saya. Apa? Kamu cowok Oh terus. ya, oke, boleh. Aku mau milih yang cewek dulu. Boleh. Milih yang cewek aku. Kamu Kayaknya di sebelah sana weh Kak. Oh iya sana. Di sebelah sana kayaknya. Kamu dari tadi cowok terus, aku enggak mau. Ya aku. gantian, yang cewek pokoknya. Itu tadi ada melambai tangan. Nah. Oh itu, boleh. Ya. Di tengah-tengah ya. Iya. Ini ya. Oh itu. Ya. Nama. Sebutkan namanya siapa? Aku berasa seperti anak SMA lagi. Amel. 11G. 11. Oh ya, aku mau ngasih pertanyaan. Ada 3 macam tepung. Nah, apa tadi? Tepung terigu. Udah. 3 macam tepung yang tadi itu loh. Cakra emas, segitiga sama kunci tadi loh, 3 apa itu? Protein apa? Protein sedang, tinggi, Protein rendah. apa? Protein sedang, tinggi, rendah. Oh ya, betul. Terima kasih. Ini hadiahnya ya Kak, terima kasih. Satu lagi. Satu lagi ya. Sana, yang hitam. sana. Yang hitam belum loh, tadi yang ya, merah sama kayaknya putih baju terus. hitam itu loh. Yang hitam, saya mau cari yang hitam dulu. Tengah-tengah aja sana tuh loh Kak. Ini kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 ya. Kelas 12 aku kayaknya ada yang kenal ini kelas 12. Loh, pura-pura tidur toh. Loh, pura-pura tidur toh. Pertanyaan, namanya siapa? Marta. Siapa? Marta. Oh, Marta. Oh Marta, ya. Marta, itu tadi kan ada 3 jenis tepung. Tepung protein tinggi, sedang, dan rendah. Lah, aku mau sebutin salah satu produknya yang dari protein tinggi apa tadi? Tadi ada 2 produk. Ya, cakra betul. Cakra. Yang satu? Satunya itu Cakra apa? cakra apa ya lu? Pokoknya Yang cakra betul. Cakra, terus yang satunya cakra kembar emas. Ya, cakra kembar emas. Tembang emas. 2. Ya. Makasih ya Kak ya. Udah siap. Oke, kita lihat video dulu ya. Video menghias cake ya. Ya.
Oke. Kita lanjut untuk materi kurang sedikit ya. Lah ini hal-hal yang penting dalam persiapan pembuatan cake. Yang pertama, ikuti resep dengan hati-hati. Kedua, siapkan mangkok mixer dan seluruh peralatan lainnya sebelum mulai menimbang bahan. Jadi untuk pembuatan cake semua bahan-bahan harus ditimbang persis sesuai dengan resep. Karena kalau tidak akan mempengaruhi mempengaruhi bentuk roti dan juga nanti bisa bantat, rotinya bisa tidak mengembang. Panaskan oven sebelum mulai penimbangan, ukur dan timbang bahan secara akurat, jangan mengira-ngira. Lah, kadang mengira-ngira cuma 1 sendok teh atau 2 sendok teh, jangan ya, harus pakai timbangan. Susun seluruh bahan dalam urutan sebelum mulai mencampur. Siapkan loyang atau cetakan sebelum mulai mengaduk. Ikuti petunjuk pencampuran secara cermat dan petunjuk pembakaran secara hati-hati. Proses baking. Nah ini baking itu pengovenan ya. Suhu pembakaran untuk setiap jenis cake berbeda, tergantung jenis ukuran, jumlah unit dan formula cake. Semakin lengkap formula cake maka suhu pembakaran lebih rendah, dan formula yang kurang lengkap dibakar dengan suhu yang lebih tinggi. Formula lengkap mengandung banyak telur dan lemak serta gas atau aerasi diperoleh selama proses pengocokan. Formula kurang lengkap adalah yang kandungan lemak dan telurnya diganti dengan cairan sehingga ditambahkan baking powder untuk mengkompensasi hilangnya sumber aerasi atau gas. Jadi kalau lemak dan telurnya kurang bisa dipakai dengan baking powder atau emulsifier. Nah ini suhu untuk pengovenan. Untuk cupcake biasanya di suhu 180 sampai 200 derajat dengan waktu 25 sampai 30 menit. Untuk pound cake 175 sampai 195 derajat, waktunya 55 sampai 60 menit. Sponge cake juga 175 sampai 185 derajat ya. Waktunya 30 sampai 35 menit. Chiffon cake ini lebih rendah karena dia kan bahannya cuma telur sama gula putih. Jadi pembakarannya suhunya lebih rendah, 160 sampai 170 derajat. Waktu ovennya 45 sampai 55 menit. Lalu lor cake 180 sampai 200 derajat, 12 sampai 15 menit. Ini penyebab dasar kegagalan membuat cake. Yang pertama, tidak cocoknya bahan baku, timbangan bahan yang tidak sesuai, proses pembuatan yang kurang cermat, proses pembakaran yang kurang baik, dan penanganan cake yang salah setelah pembakaran.
Next. Next. Nah ini kesalahan dalam pembuat cake ya, terlalu banyak gula juga tidak boleh ya teman-teman ya. Karena bisa dapat melemahkan protein, mempengaruhi pembuatan struktur selama pembakaran. Jumlah tepung terigu yang dipakai tidak cukup, makanya harus ditimbang supaya bisa mendapatkan kualitas yang baik. Kurangnya tepung dalam formula resep dapat mengaruhi pembentukan struktur. Terlalu banyak baking powder dapat menyebabkan terlalu banyaknya gas yang dihasilkan sehingga mengakibatkan struktur cake tidak dapat menahan udara yang dihasilkan. Next. Nah ini kulit terlalu tebal, ini harus panas oven bagian bawah atau bagian atas terlalu tinggi. Kandungan gula juga terlalu tinggi, itu menyebabkan kulit terlalu tebal ya. Menyebabkan proses karamelisasi gula dapat menyebabkan kulit menebal. Suhu oven rendah itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi bisa overbake mengakibatkan kue menjadi kering atau tebal. Oke, saya kira itu ya, itu dia. Kayaknya sudah ya. Terus tadi kan sudah banyak banget penamparan tentang cake ya. Nah, gimana kalau teman-teman ini siapa yang mau menghias kue? Banyak banget. Sini banyak. Coba sebelah sini siapa yang mau menghias kue? Oh, ini ulang tahun. Mana? Ini ulang tahun. Ya. Terus sebelah sini siapa yang mau menghias kue? Nah, aku mau tunjuk deh dua dari angkatan ya. Boleh, siapa di sini yang mau menghias kue? Kayaknya kok siapa? Coba maju aja dari yang sebelah sini, perwakilan dari sebelah sini. Kalau nggak ada yang mau aku ajak ke depan loh. Maju aja. Ya, boleh. Siapa temennya ngajak siapa? Temennya ngajak siapa? Kak Angel, satu lagi. Udah ini, oke. Silakan naik ke depan dulu ya Kak ya. Yang dari, nah kan hitam gue. Tidak apa-apa, satu lagi. Ini, sini. Nanti kita bikin 3 tim, 1 tim 3 orang, cepet. Kasih tepuk tangannya dong teman-teman. Nah kalau dari sini, dari kelas 10. Oke, boleh. Satu lagi siapa? Kurang satu, yang putih kurang satu lagi. Ya, maju. Yang putih kurang satu, ya. Ya, satu. Semangat. Loh, ayo. Iya tadi. Oke. Ini. Ayo maju ke depan. Itu kurang satu loh tim merah. Masa kamu gak mau dukung angkatanmu? Gak apa-apa. Ya, kasih tepuk tangannya dong. Nah, karena udah komplit, mana aku mau dengar dulu dukungannya dari anak-anak kelas 10. Oke, dukungan anak-anak dari kelas 11. Kelas 11 gak ada suaranya ya. Kelas 11. Kelas 12. Oke, jadi ini kakak-kakaknya boleh mempersiapkan diri dulu dari kelas 10, 11, 12. Nah, ini yang kelas 10, 11 di sini. Kelas 12 bisa di sini. Itu.
Nah, nanti kakak-kakak di sini tuh akan ditemani sama namanya Bu Sani. Bu Sani ini udah kerja di toko Primadona selama berapa tahun, Bu? Selama berapa ya? 30 tahun. Nah, jadi Bu Sani ini akan yang mau menjelaskan apa sih menghias kue itu yang diperlukan. Boleh dibuka dulu kuenya, Kak. Dibuka aja biar nanti enak ngiasnya. Dibuka, boleh sambil apa? Enaknya tinggiasnya. Nah, ini ada apa aja sih Bu Sani kalau menghias kue? Tidak dari awalnya. Dari awalnya ada apa aja disiapkan dulu? Iya. Dari awalnya pertama langsung dibuat. Enggak, apa dulu Bu Sani bahan-bahannya yang kita perlukan? Bahan dari mau membuat ini untuk mengoles terutama buttercream dari mentega itu diputer sama itu putih telur. Ya. Terus setelah itu, krem dikembangkan, setelah itu diberi itu aroma rasa baru terpakai. Oh gitu. Terus setelah itu apa lagi yang kita perluin, Bu? Gimana? Setelah buttercream ini apa lagi? Buatnya itu cake adonannya. Menghiasnya itu apa lagi selain buttercream? Ya itu buat menggang cuma buttercream sama ini. Nanti setelah habis dioles dikasih ini apa namanya speckle. Oh, ya boleh. Bisa dipraktekkan dulu, Bu. Dibagi dulu ini apa krimnya apa nih? Pertama diajari enggak dulu. Ini gini toh. Berarti ini dicontohkan sama Bu Sani dulu, nanti kalian ikutin ya, soalnya ini cuma satu. Oke, lihat dulu. Ini cara-caranya ya, yang pertama-tama kali. Ini dari samping dulu, setelah samping nanti dihaluskan. Samping sama diputar-putar dulu. Ya, gini. Gini loh, Dek. Enggak usah. Berarti dari pinggir dulu ya Bu Sani ya? Dari ya samping-samping dulu sampai. Karena sebetulnya ini harusnya pakai meja putar ya, tapi saya lupa bawa. Jadi pakai tangan muternya. Ini setelah ini diratakan dulu. Gini pakai ya. Sebetulnya ini pakai ada alatnya ya. Tapi tadi enggak bisa bawa lupa. Nah, gini. Dah bentuk gini. Ya pakai tangan ya enggak isapik. Ini nanti setelah ini lagi, bentar diganti lagi. Sebetulnya ada cuma tadi enggak bisa. Oh ya, langsung ke sana ya? Ayo, Pak. Nah, ini pergantian dengan atas. Atas seperti tadi. Jangan sampai mati ya. Biar cepat tipis saja. Asal tertutup. Ya. Lalu dihaluskan. Aku atau kamu? Terserah bebas. Bebas. Udah. Ngomong yang mic-nya dikasih. Udah, aku mau informasi. Sudah, bentar. Perhatian. Untuk siswa yang beragama Katolik. Cepetnya diganti sama. Untuk siswa yang beragama Katolik dan sudah dibaptis, mohon untuk mempersiapkan diri untuk melakukan pengakuan dosa.
Dimulai dari kapel pertama, kelas 10A, kapel 2, 10C, ruang Merisi, 10G, dan untuk teras biara 10I. Terima kasih. Sini ya, dihias yang samping buat nutupi yang lubang-lubang. Makasih ya. Dah, sampai sini. Dah ya, Dek. Paham. Lalu diberi spikel di atas. Diulang sekali lagi. Ini diberi Sekali lagi, spikel. untuk yang beragama Katolik dan sudah yang dibaptis, akan ada pengakuan dosa untuk kapel 1 kelas 10A, kapel 2 10C, ruang Merici belakang kapel 10G, dan biara 10I. Terima kasih. Nah, oke. Ayo siapa yang mau mencoba membuat duluan? Dari kelas 10 dulu ya. 10, 11, 12 berurutan ya. Loh, diganti toh ini? Diganti. Oh, pengakuan itu ya. Siapanya bawanya cuma satu. Harusnya pakai ini kan strukturnya kan kembang. Nah, kalau ini kan garis. Pakai ini desa ibu ya? Bisa? Ya coba ya. Biar coba. Stop.
to be had out there. I wish I knew Your eyes are like to starlight. break the spell. I'll take your hat, your hair looks I ought to say no, 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 sir. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my I pride? really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. I simply must go. Baby, it's cold outside. The answer is no. Baby, it's cold outside. This welcome has How been lucky that you dropped so in. nice and warm. Look out the window at the My sun. sister will be suspicious. Gosh, your lips look My delicious. brother will be there at the door. Waves upon a tropical My shore. maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are so delicious. Maybe just a cigarette more. Never such a busy before. I got to get home. Baby, you freeze out there. Say, lend me your coat. It's up to your knees out there. You've really been I feel when great. you touch my But head. don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there'll be plenty implied. If you got number, I really can't stay. that all down. Baby, it's cold outside. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun. Oh, hear that tale, telling the tale. Everywhere, wild people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Oh, how they say, oh, without it, the angel will turn to everyone. Oh, sweet silver bells, all set to sing. Carols of ring, Christmas is here. Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun. Oh, hear that jingle, tell their chants. Gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. Oh, how they say, oh, without it, the angel will turn to everyone. Oh, how the bells, sweet silver bells, all seem to sing from carols of ring. Christmas is here, bringing good cheer to the young and old, young and the old. Ding dong, that is their song with joyful ring of caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun. Oh, hear them jingle, telling their chants. Gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. Oh, how they say, oh, without it, the angel will turn to everyone. Oh, how they say, oh, without it, the angel will turn to everyone. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue, 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 blue Christmas. You'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue, 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 blue Christmas. You'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue, 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 blue Christmas. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Untuk kelas 11A dimohon langsung ke Pondok Merici untuk pengakuan dosa. Sekali lagi untuk kelas 11A yang beragama Katolik dan sudah dibaptis langsung menuju ke Pondok Merici. Terima kasih. Untuk kelas 11B dan 11C yang beragama Katolik dan sudah dibaptis mohon ke Kapel 3. Terima kasih. Sekali lagi untuk kelas 11B, 11C mohon untuk ke Kapel 3 untuk pengakuan dosa. Terima kasih.
worry, but Santa dear, we're in a hurry, so climb down the chimney. It's been a long time since I felt that neighborly. Slice up the fruitcake. It's time we hung some tinsel on that bakery bough. Oh, we need a little music, need a little laughter, need a little singing, ringing through the rafter, and we need a little snapping, happy ever after, need a little Christmas now. Satu, dua, tiga. Pakai gaya dong. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, kayaknya udah selesai nih dari perangkatan ya kan. Kalau dilihat nih dari ketiga siapa yang paling bagus kayaknya? Mana sorakannya anak kelas 10? Mana sorakannya anak kelas 11? Mana sorakannya anak kelas 12? Oke, nih kayaknya kita rating dulu ya. Kalau dari anak kelas 11 1 sampai 10 berapa? Oke. Kalau dari anak kelas 10 ratingnya 1 sampai 10 berapa? Kalau dari anak kelas 12 ratingnya 1 sampai 10 berapa teman-teman? 12. Oke, ini penilaian dari perangkatan kayaknya rata semua deh Kak. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah nih. Itu. Oke, acara untuk seminar menghias kek hari ini mungkin sudah selesai ya. Ditutup dengan menghias kek dari anak-anak. Tepuk tangan buat kalian semua, terima kasih. Untuk semua teman-teman di sini, nanti kalau mau ke jenjang kuliner atau untuk ke jadi chef mungkin bisa untuk lebih ini ya, menarik lagi ya. Boleh. Nah ini rotinya boleh dibawa buat kalian masing-masing. Di kelas ada atau di kelas? Di kelas juga ada, nanti kalian ada lomba menghias kue juga per kelas. Nah ini contohnya ya, jadi kalian udah diajarin. Nah ini adalah salah satu contohnya. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. See you next time teman-teman. See you next time. Baik, teman-teman jangan pergi dulu ya, ada Ya, informasi. Stay dulu di sini. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Ari, Kak Angela dan Ibu Sani atas penyampaian materinya pada hari ini. Oh ini masih tutup-tutup ya, oke. Baik, untuk habis ini kan istirahat sampai jam 9:30. Sampai jam 10. Nah, perhatian untuk teman-teman jangan istirahat di sekitar kapel. Dan untuk bagi yang Katolik, kelas 10 ya. Kelas 10, 11, 12 yang beragama Katolik mempersiapkan diri untuk pembaptisan.